Pada suatu hari yang cerah di seberang kampus, tepatnya pada sebuah warmindo, terdapat seorang pria yang sedang kebingungan. Wah, sepertinya tabungan gue udah cukup banyak nih. Pengen deh beli properti buat investasi. Kalau nggak diinvestasiin, minimal bisa buat tempat tinggal tambahan lah. Mau coba-coba beli, takut kena tipu atau terjerat hukum. Kan gue nggak paham tentang beginian. Gimana ya? Wah, kebetulan sekali nih, Pak. Oh iya, Pak, sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Penilai PKN STAN. Kebetulan di kampus kami juga belajar, Pak, tentang hukum terkait properti. Jadi, mungkin kami bisa sedikit membantu Bapak. Pertama, gue pengen beli tanah deh. Ntar gue baru mikir mau ngebangun apa. Sebelum membeli tanah, ada baiknya Bapak terlebih dahulu mengetahui tentang hak yang melekat pada tanah, supaya Bapak membeli tanah yang bersertifikat atau memiliki hak yang sesuai dengan keinginan Bapak. Hak atas tanah diberikan agar tanah yang ada digunakan dan dimanfaatkan. Karena penggunaan dan pemanfaatan yang berbeda-beda, maka hak atas tanahnya juga berbeda-beda. Jenis-jenis hak atas tanah diantaranya adalah hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun, kuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan dapat dimiliki oleh badan hukum yang diatur oleh pemerintah. Pemindahan hak milik dapat dilakukan dengan cara jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Sementara itu, hak milik juga dapat hapus apabila tanah jatuh pada negara atau karena tanahnya musnah. Kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal. Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan 35 tahun. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah dan dapat hapus karena beberapa sebab. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat berpanjang selama 20 tahun. Yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah dan karena perjanjian antara pemilik tanah dan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan. Sementara itu, penyebab hak guna bangunan hapus sama dengan hapusnya penyebab hak guna usaha. Nah, selain yang dijelaskan teman saya tadi, masih ada lagi, Pak, jenis hak yang lainnya. Ada hak pakai atau hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah negara maupun tanah milik orang lain. Hak pakai ini dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan. Untuk batasan luas tanah dan masa berlaku hak itu bergantung dari kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak yang akan memakai tanahnya. Hak pakai ini muncul karena adanya pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun, dan selama masih digunakan, hak ini tidak dapat dihapus. Selanjutnya, ada hak sewa untuk bangunan. Ini adalah hak menggunakan tanah orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada si pemilik tanah. Hak ini dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan. Untuk batasan luas tanah, tergantung dari kesepakatan antara pemilik dan penyewa tanahnya. Hak ini dapat berlaku selama 7 tahun dan dapat diperpanjang loh, Pak. Hak ini muncul dan akan hapus tergantung dari kesepakatan antara pemilik dan penyewa tanahnya. Kemudian ada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selain itu, ada hak lainnya yang bersifat sementara, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Banyak juga ya. Tapi keren sih, gue udah mulai paham. Pokoknya gue pengen beli tanah yang SHM dah, yang sertifikat hak milik, biar bisa punya sertifikat seumur hidup gitu. Terus kalau gue beli, kena biaya tambahan gak deh? Nah, kalau dalam pembelian tanah, Bapak akan dikenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau sering disebut juga BPHTB. BPHTB itu adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dikenai pajak BPHTB adalah pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB dikenakan berdasarkan NJOP. NJOP pada BPHTB diperoleh dalam hal yang berbeda-beda. Tarif BPHTB setiap daerah selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing peraturan daerah. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau disebut juga NPOP-TKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas, NPOP-TKP ditetapkan secara regional
nominal paling banyak 300 juta rupiah. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan tersebut berada. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa besar BPHTB yang harus kita bayar adalah dengan cara tarif BPHTB dikalikan dengan NJOP yang sudah dikurangi NJOP TKP. Gak apa-apa deh, BPHTB kan untuk negara ya. Nanti bakal balik lagi ke kita dalam bentuk fasilitas, ya kan? Kalau udah beli tanah, terus gue langsung ngebangun aja kan ya. Kan tanah gue, sebebasnya gue dong. Maaf Pak, bukan seperti itu. Sebelum melakukan pembangunan, Bapak harus mengajukan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu. Izin mendirikan bangunan adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, kabupaten atau kota, dan wajib dimiliki atau diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah, atau mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan. Izin mendirikan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam pembuatan IMB dan pendirian bangunan, Bapak juga harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dari tanah Bapak. Rencana tata ruang wilayah ini ialah alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah kota agar seluruh pembangunan teratur sesuai perencanaan tata kotanya, sehingga berbagai pemanfaatan wilayah berupa pembangunan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Peruntukan kawasan atau rencana tata ruang wilayah ini diatur oleh daerah masing-masing melalui peraturan daerah. Dalam pengaplikasian rencana tata ruang tersebut diperlukan aturan mengenai bangunan gedung. Ada berbagai pengaturan yang umum diatur di dalam peraturan daerah, diantaranya koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kafling. Koefisien lantai bangunan yaitu koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kafling atau blok peruntukan. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan. GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar dari saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan dan batas tinggi bangunan. Pengaturan ini disesuaikan dengan peruntukan kawasan. Dapat dikatakan jika seseorang memiliki tanah sebelum ia melakukan pembangunan dan mengurus IMB, ia harus memperhatikan hal-hal di antaranya peruntukannya, KDB, KLB, GSB, dan batas ketinggiannya. Gak apa-apa lah, gue ngikutin itu supaya bangunan-bangunan tertata dan rapi. Gue bakal bangun bangunan gede, bakal gue pikirin belakangan aja deh. Ingin membangun sendiri. Dalam kegiatan membangun sendiri, Bapak akan dikenakan PPN KMS. PPN KMS diatur dalam pasal 16C Undang-Undang PPN 1984, yaitu pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan UU PPN pasal 16C, terdapat dua hal. Yang pertama, membangun dengan kontraktor atau membangun benar-benar mandiri. Jika dengan menggunakan jasa kontraktor, maka kontraktor memiliki kewajiban untuk memungut PPN, asal kontraktor merupakan PKP. Dalam hal kontraktor yang digunakan bukan PKP, maka wajib pajaklah yang akan berkewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan PPN. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK03/2002, terdapat 3 kriteria PPN KMS. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, batu bata, dan atau baja. Yang kedua, fungsi bangunan adalah sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Dan yang ketiga adalah luas bangunan minimal 200 meter persegi. Untuk saat terutang PPN KMS ini sudah mulai terutang mulai saat dibangunnya rumah pertama kali sampai rumah itu selesai. Jika pembangunan rumah dilakukan secara bertahap, maka akan dianggap menjadi satu kesatuan sepanjang jeda antara tiap-tiap tahapannya tidak lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya ke tarif PPN KMS. Jika Bapak membangun sendiri, maka Bapak diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 2% dari total pengeluaran yang Bapak lakukan selama membangun rumah. Pembayaran PPN KMS dapat dilakukan melalui bank ataupun kantor pos terdekat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan jika tidak melakukan penyetoran PPN KMS, maka akan diberikan teguran dan besarnya pajak akan ditentukan secara sepihak oleh pihak otoritas pajak. Oke deh, oke. Gue paham. Tapi gue mau nanya Dek, kalau gue punya properti udah jadi nih, udah tegak berdiri kokoh dan indah,
Ada pungutan wajib gitu nggak? Kan biasanya ada pajak-pajak tuh. Gua kena nggak? Iya Pak, benar. Bapak diwajibkan membayar pajak bumi bangunan setiap tahunnya. Sesuai dengan Undang-Undang PDRD, pelaporan PBB adalah keadaan objek PBB sesuai jangka waktu 1 tahun takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kali. Nah, untuk pelaporan dan pembayaran PBB P2 itu sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. Untuk menghitung PBB terutang dapat dilakukan dengan cara mengalihkan tarif dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Tarif efektif dari PBB terutang adalah tarif dikali persentase NJKP. Tarif efektif. Tarif efektif dapat berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan peraturan daerah kota masing-masing. Untuk daerah kota Tangerang Selatan, tarif efektif terbagi menjadi 2. Yang pertama, 0,1%. Dan yang kedua, tarif 0,2%. NJOP TKP dapat berbeda-beda di setiap daerahnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan daerah masing-masing. Untuk kota Tangerang Selatan, NJOP TKP ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Itu harus gue yang bayar, Dek. Kalau gue sewain tuh properti, yang bayar siapa? Jadi Pak, untuk pihak yang menanggung PBB itu merupakan pihak yang memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan objek PBB. Kalau misalnya Bapak mau menyewakan, tidak harus pemilik yang membayar PBB, itu bisa sesuai dengan kesepakatan dalam hal sewa. Oh, gitu ya? Sip deh. Terus kalau nanti propertinya gue jual, bakal kena pajak lagi nggak? Asli, masalah pajak-pajak gue nggak paham. Iya Pak, benar. Akan ada yang dinamakan pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai ataupun pajak penjualan barang mewah dalam kondisi tertentu. PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Jika Bapak ingin menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang Bapak miliki, maka menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajaknya sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atau sebesar 1% dari jumlah bruto atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan objek pajak dari PPh final atas penghasilan sewa tanah dan atau bangunan yaitu penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajaknya sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, kalau Bapak sebagai developer, Bapak harus membayar PPN atau PPNBM. PPN dibayarkan apabila Bapak sudah tergolong pengusaha kena pajak atau memiliki penghasilan lebih dari 600 juta per tahunnya. PPN ini sendiri dibayarkan oleh pembeli properti. Bapak sebagai developer bertugas memungut PPN tersebut dan menyetorkannya ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Secara umum, tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebesar 10%. PPN dibayarkan paling lambat 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dasar pengenaan PPN sendiri adalah nilai jual objek pajak PBB atau nilai transaksi. Nilai yang paling besar antara keduanya merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PPNBM. PPNBM ini Bapak bayarkan apabila Bapak menjual properti yang tergolong mewah. PPNBM hanya dibayarkan 1 kali pada waktu penyerahan barang kena pajak. Wah, makasih banget ya atas semua informasinya. Alhamdulillah, gue udah paham. Penjelasan adik-adik mudah dimengerti. Adik-adik, akhir-akhir ini sibuk nggak? Ntar temenin gue ya, gue mau milih tanah yang bagus. Iya Pak, terima kasih kembali. Bisa kok Pak. Nanti kita belajar tentang bagaimana memilih tanah yang baik dan memilih properti yang tepat untuk dibangun ya Pak di lain waktu. Siap. Hebat banget mahasiswa PKN STAN. Ntar gue bawa teman-teman gue yang lain juga deh.